Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Wahyudin, NIM 1204515 dari program Studi Sains Data. Di sini saya akan mempresentasikan eh, program buatan saya sebagai tugas akhir UAS PKS 2. Di sini program pertama saya memilih bidang matematika, yaitu penjumlahan, perkalian, rata-rata, dengan array, perulangan, dan percabangan. Kenapa saya memilih matematika? Karena ini untuk mempermudah kita dalam menghitung jumlah data atau banyak data yang lebih dari satu menggunakan penjumlahan, perkalian, dan rata-rata, dan juga di dalamnya terdapat eh, array dan juga perulangan dan percabangan. Baik, program pertama seperti biasa include IStream, using namespace std, integer main untuk memulai program. Ini adalah deklarasi yang saya gunakan. Lalu saya menggunakan perulangan do while. Di sini akan keluar chart di mana user diminta untuk memilih salah satu jenis perhitungan yang dipilih menggunakan huruf besar. Pada perhitungan pertama, yaitu penjumlahan data dalam bentuk array, dilihat bahwa jika user melakukan pilihannya adalah A, maka ya program yang berjalan adalah bagian yang ini. Di sini user saat memilih salah satu perhitungan, misalnya A, akan diminta ingin mengolah berapa banyak data yang ingin user buat, yang ingin user hitung. Lalu masuk ke dalam perulangan, ini adalah percabangan, lalu masuk ke dalam perulangannya perulangan for. Pada for, i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. Nah, user diminta untuk memasukkan data sebanyak yang user mau masukkan sebelumnya. Setelah data dimasukkan, lalu masuk ke dalam rumus. Rumusnya adalah penjumlahan sum sama sum data. Nah, hasil keluarannya hasil penjumlahan, hasil perhitungan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya jika user memilih B, sama seperti yang pilihan pertama, masukkan data, lalu masukkan ke dalam rumus kali, lalu akan ditemukan hasil perkaliannya. Dan yang jika user memilih yang C, maka program berjalan adalah yang C, if else. Yang ini sama seperti yang di atas, user diminta untuk memasukkan banyak data yang user inginkan, lalu hasil keluarannya rata-rata sama dengan hasil perhitungan n-line. Nah, jika user memilih selain 3 data di atas, maka yang keluar adalah pilihan tidak tersedia. Nah, lalu setelah melakukan aksi itu, user di keluaran meminta user memilih kembali ingin melanjutkan atau menghentikan program. Jika user ingin mengulangi, chain ulangi, while, dengan syarat jika user memasukkan Y, Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang. Dan jika user memasukkan selain Y besar atau Y kecil, maka program akan berhenti. Baiklah, kita coba. Yang pertama, A, masukkan data yang banyak ingin diolah, 3 misalnya. Kita cepat saja, 5. Apa user ingin mengulang ya? Selanjutnya perkalian. Yang B, masukkan data yang ingin diolah, 3, 5, 5, 5. Oke, hasilnya 125. Apakah user ingin mengulang ya? Coba kita pilih selain yang 3 di atas, misalnya lagi. Maka pilihan tidak tersedia, apakah user ingin mengulang? Tidak, maka program akan berhenti. Lalu flowchartnya seperti ini. Main, mulai deklarasi. Di sini saya menyamakan sum sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, kali sama dengan 1 untuk perhitungan nanti di bawahnya.
Lalu masuk ke perulangan do, titik ini do, lakukan aksi, while, keluaran, user diminta untuk memilih perhitungan, seperti yang pada program. Jika user memilih 1, maka akan masuk ke penjumlahan array. User diminta untuk memasukkan berapa banyak data yang ingin diolah. Lalu setelah berapa banyak data yang ingin diolah dimasukkan user, masuk ke perulangan for, di mana perulangan ini akan terus berjalan sampai semua data dimasukkan secara menyeluruh. Setelah dimasukkan secara menyeluruh, akan masuk ke dalam perhitungannya, jumlah sama dengan jumlah plus data. Di situ, kenapa saya berikan jumlah di atas deklarasi sama dengan 0? Agar perhitungan di sini tidak menghasilkan perhitungan yang benar dan tidak salah. Lalu jika user memilih 2, maka akan masuk ke perkalian, sama seperti yang penjumlahan, masukkan data, lalu dihitung, maka akan keluar hasilnya. Lalu jika sama, jika user memilih yang ketiga, maka akan masuk ke nilai rata-rata, masukkan data, kasih jumlahnya, setelah itu jumlah dibagi 5. Dan jika user tidak memilih pilihan dari antara 3 itu, maka akan keluar pilihan tidak tersedia. Setelah program berjalan hingga berakhir, user diberi pilihan ingin mengulangi program atau tidak. Maka jika ingin mengulangi, input ulangi, user akan mengetikkan yang besar atau yang kecil. Saya coba. Pilihan 1, masukkan banyak data, penjumlahan array, masukkan banyak 3. Data ke 1 sama seperti kita samakan tadi, 15, pakai user dengan ulang, ya. 2, masukkan banyak data yang ingin diolah, 5, 3 saja. 5 kali 5. Kita ulang, pilihan yang tidak ada, misalnya 4. Bila tidak tersedia atau pengen ulang, tidak, maka program akan berhenti. Oke. Selanjutnya adalah program yang kedua. Nah, program kedua adalah dari bidang matematika, maaf, dari bidang kimia, menghitung perpindahan kalor. Kenapa saya memilih ini? Karena agar kita mudah menghitung perpindahan kalor dengan hanya memasukkan data yang kita perlukan, tanpa harus menghitungnya secara manual lagi. Baiklah, dan juga ini mencakup array, perulangan, dan percabangan. Yang pertama, seperti biasa, include IOStream, using namespace std, headers-nya, integer main untuk memulai program, deklarasinya, integer n, main, i, dan car ulangi. Main sama dengan 1, kenapa saya tulis main sama dengan 1? Karena ini menggunakan perulangan duel, ini adalah syarat agar program berjalan. Cot, mencari nilai permintaan kalor, rumus yang digunakan, lalu masuk ke perulangan while. Dengan syarat main tidak boleh sama dengan 0, maka program akan berjalan. Di sini, cot, masukkan banyak data yang ingin diolah, user diminta masukkan data, berapa banyak data yang ingin diolah. Dan sini adalah array-nya, menggunakan double. Kenapa double? Karena double, misalnya user ingin masukkan nilai desimal, maka bisa dimasukkan, seperti float juga ini. Lalu masuk ke perulangan for, i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n kurang 1, i increment. Cot, data ke 1, data ke i plus 1 sama dengan n line. Masukkan nilai masa m-nya, c-nya, t2, t1, dan seterusnya tergantung tadi di awal seberapa banyak user ingin mengolah datanya. Mengolah banyak datanya. Lalu masuk perulangan for lagi. Cot, ini adalah untuk mengeluarkan hasilnya. Lalu setelah dikeluarkan hasilnya oleh perhitungan yang ini rumusnya, rumus kimianya, maka
program berakhir dan user diminta untuk memilih ingin mengulang atau menghentikan program. Jika ingin mengulang, user tinggal menginput Y besar atau Y kecil, maka mainnya akan sama dengan 1, dan jika tidak, selain Y besar dan Y kecil, maka main sama dengan 0. Di sini menggunakan percabangan, if else. Seperti yang di syaratnya tadi di atas, jika mainnya tidak sama dengan 0, maka program akan mengulang kembali atau terus berjalan. Jika mainnya sudah sama dengan 0, maka program akan berhenti. Baik, saya coba. Banyak data yang diolah, misalnya 2, masukkan 3, 4, 7. Data keduanya 5, 2, 10, 7. Maka akan keluar hasil permintaan color ke-1 dan hasil permintaan color kedua. Apakah ingin mengulang? Ya, maka program akan mengulang, dan jika tidak, maka program akan berhenti. Selanjutnya flowchart-nya. Yang ini memulai program integer deklarasi, output mencari nilai permainan color, rumusnya. Nah, di sini main sama dengan 1 adalah syarat agar memulai program. Main sama dengan 1, tidak boleh sama dengan 0 agar program terus berjalan. Lalu input, masukkan banyak data yang diolah. Input n, ini adalah array yang jumlahnya ditentukan oleh n ini. Array m, n, c, t2, t1. Lalu setelah itu masuk ke perulangan for. Ini adalah for dari 0, mulainya dari 0, n kurang 1, increasing atau increment, bertambahnya 1. Lalu setelah masuk ini, masukkan nilai m, c, t2, t1, lalu akan masuk ke dalam rumus. Jika user memasukkan n lebih dari 1, maka ini akan mengulang sesuai berapa banyak user masukkan nilai n di sini. Setelah selesai, maka keluarannya sama seperti yang ini, berapa banyak user melakukan data perhitungan. Program berakhir. Di sini user diminta untuk memilih mengulang program atau menghentikannya. Di sini ada input, jika user mau mengulangi, input ulangi. User mengetikkan Y besar atau Y kecil. Jika Y besar, main sama dengan 1. Jika Y kecil, maka main sama dengan jika selain Y besar dan Y kecil, maka main sama dengan 0. Jika mainnya sama dengan 1, dia akan ke atas dan mengulang program. Sedangkan jika mainnya sama dengan 0, maka program akan berhenti. Program akan berhenti di sini. Baiklah, kita coba. Masukkan banyak data yang diolah. Masukkan yang pertama, data pertama 3, 4. Yang kita samakan saja 7, 5. Masukkan data yang kedua 5, 3, 10, 7. Nah, maka perpindahan color pertama dan kedua akan muncul. Program berakhir. Apakah ingin mengulang? Tekan ya jika ingin mengulang, seperti ini, dan tekan yang lain jika tidak ingin mengulang. Kita 1 saja, 3. Apakah ingin mengulang? Tidak, maka program akan berhenti. Oke. Sekian presentasi dan penjelasan tentang program serta flowchart dari yang saya kerjakan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.